Apa? Ada potensi untukmu bisa menikah atau bahkan mengakhiri suatu hubungan penting ketika kamu sedang mengalami transit Saturn return di 7th house. Karena kamu punya Saturn di 7th house di birth chart kamu. Kita coba cari tahu sama-sama yuk apa yang sebetulnya akan terjadi ketika kamu mengalami periode Saturn return di 7th house. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tuned. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Bagi teman-teman yang memiliki placement atau penempatan Saturn di rumah ke-7 di birth chart-nya, kapanpun kamu akan mengalami Saturn return, entah itu yang pertama, kedua, atau ketiga, dan transit Saturn return ini terjadi di 7th house kamu, sangat mungkin kamu akan menghadapi situasi atau kondisi di mana hubungan kamu dengan orang lain itu diuji. Bagaimana cara kamu menciptakan batasan sehat atau boundaries dalam hubungan kamu dan hubungan personal kamu, hubungan one-on-one kamu dengan orang lain, bahkan kontrak kerja, itu bisa diuji. Bagaimana makna hubungan romantis atau pasangan romantis atau rekan kerja yang memang kamu inginkan. Hubungan kamu dan interaksi kamu dengan orang lain mungkin akan sangat membukakan matamu dan mengajarkan kamu what exactly do you need, what do you want. Dan transit ini juga mungkin akan membuatmu jadi lebih bertanggung jawab ya dalam peran kamu, values kamu, presence kamu atau keberadaan kamu, dan responsibility atau role ya peran kamu dalam kehidupan orang lain. Karena pasti setiap dari kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain itu pasti ada fungsinya, ada alasannya kenapa kita, bukan hanya kenapa kita perlu berinkarnasi di kehidupan sekarang, tapi pasti ada alasannya kenapa kamu perlu cross path atau bertemu dengan orang itu. Seperti aku bilang tadi, kalian mungkin akan belajar banyak tentang limitations, boundaries, hambatan yang ujungnya akan membantu kamu untuk mengenal lebih dalam lagi pasangan seperti apa yang kamu butuhkan, hubungan seperti apa yang kamu butuhkan, kontrak pekerjaan atau long term relationships, hubungan jangka panjang seperti apa yang memang kamu butuhkan dan mau kamu pertahankan, mau kamu perjuangkan dalam cara apapun. Kunci dari setiap transit Saturn return ya di houses keberapapun, karena Saturn itu adalah planet yang mendisiplinkan. Kunci dari Saturn return adalah consciousness atau kesadaran. Dan transit ini akan membuat kamu jadi lebih sadar, aware, dan peka dengan what are your strengths. Apa sih kekuatan kamu ketika kamu menjalin hubungan dan berelasi dengan orang lain? Hubungan seperti apa yang kamu cari? Dan kamu mungkin akan sadar kalau misalnya selama ini kamu terlalu people pleasing atau terlalu gak enakan sama orang lain, atau kamu malah takut buat bersosialisasi, atau kamu terlalu ngikutin aja keinginan orang, atau bahkan terlalu mendominasi dalam cara apapun. Karena berchart tiap orang pasti beda-beda ya. Dampak Saturn di tiap orang tuh beda-beda, tergantung placement sign. Hanya saja ketika kamu sedang mengalami transit Saturn return di 7th house, you're gonna learn a lot about relationships, about fairness, about justice. Kamu akan belajar banyak tentang pentingnya berkooperasi, pentingnya keadilan, pentingnya menjalin hubungan sehat. Walaupun tujuannya untuk mendewasakan, tujuannya juga untuk mendisiplinkan. Aku kenal beberapa kenalan yang memang punya placement Saturn di 7th house, dan banyak di antara mereka yang entah memang mengakhiri hubungan, bercerai, putus, atau bahkan menikah, berkomitmen, masuk ke jenjang komitmen lebih tinggi lagi ketika transit Saturn return terjadi di 7th house mereka. Ketika Saturn return terjadi gitu loh, dan mereka punya Saturn di 7th house di birth chart mereka.
Walaupun mungkin akan terasa awalnya entah itu membebani atau buat kamu frustrasi atau buat kamu merasa berkonflik dengan orang lain. Tapi transit ini akan mengajarkan kamu bukan hanya consciousness atau kesadaran, tapi juga awareness dan understanding. Ya, kesadaran dan bagaimana cara kamu bisa belajar lebih peka, sadar, dan bisa memperhatikan kebutuhan kamu dan kebutuhan orang lain. Mendewasa tanpa kamu merendahkan dirimu sendiri. This is beautiful though. I feel like this is gonna be beautiful for you. Why? The 7th house is ruled by Libra. The 7th house is ruled by Venus. Dan Venus itu being exalted by Saturn. Venus itu disayang sama Saturn. Dan kamu yang punya placement Saturn di 7th house, walaupun sangat mungkin untuk kalian merasakan hubungan kamu dengan orang lain tuh sebelum kamu memasuki periode Saturn return ya, sebelum umur 27, 28, 29, 30, 31, 32 atau bahkan 54 sampai 60, bahkan 80 ke atas, mungkin kamu ngerasakan hubungan kamu dengan orang lain tuh penuh dengan turbulensi. Atau kamu kesulitan buat buka hati, kesulitan buat buka diri, kesulitan buat percaya orang. Tapi transit ini akan membuatmu melihat kalau nggak semua orang tuh jahat. Ada kok orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa healthy buat aku berani bangun healthy partnerships, healthy relationships. Dan kamu akan lebih bisa memilah dan memilih mana hubungan yang sehat dan layak kamu perjuangkan dan mana yang tidak. Mana hubungan yang beneficial dan fulfilling, mana hubungan yang buat kamu happy dan mana yang tidak. You guys are gonna be more observancy. Kamu akan lebih bisa dan lebih mampu mengobservasi, memilah dan memilih mana orang-orang, kontrak, hubungan atau ya interaksi dan relasi yang kamu tahu that's worth fighting for, that's worth waiting for. Itu layak untuk diperjuangkan, itu layak untuk ditunggu. This is nice. You're gonna learn how to be yourself in relationships. Dan kalian gak akan lagi insecure dalam menjalin hubungan atau berelasi dengan orang lain. Kamu akan melihat kalau memang orang-orang yang ditakdirkan untuk masuk dalam hidup kamu pasti akan masuk dalam hidup kamu tepat pada waktu yang tepat, dan mereka akan bisa mendukung kamu, memotivasi kamu, menginspirasi kamu, dan membuatmu menjadi versi dirimu yang authentic. They're gonna love you, accept you, and cherish you for who you are. And you're gonna do the same for them. Kamu akan melakukan hal yang sama, menghargai, mencintai, dan menerima orang-orang yang memang ditakdirkan masuk dalam hidup kamu. Oke, aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan. Ternyata singkat ya. Aku kira sampai 10 menit. Untuk teman-teman yang punya placement Saturn di 7th house, terkait apa yang mungkin terjadi dalam hidup kalian ketika kamu akan memasuki periode Saturn return, entah itu yang pertama, kedua, atau ketiga. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Kalau kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu belajar juga bareng-bareng sama kita. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.